Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Meli Andani dari kelas 12 Akuntansi A, nomor absen 18. Di sini, saya akan membuat tugas mereview sebuah novel, yaitu novel Negeri Lima Menara, karya Ahmad Puadi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas novel ini. Novel ini berjudul Negeri Lima Menara, karya Ahmad Puadi yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2009. Adapun tebal halaman novel ini sekitar 340 halaman dengan genre religius, edukasi, dan romance. Seperti inilah kabar dari novel Negeri Lima Menara ini. Novel Negeri Lima Menara ini adalah novel pertama dari Ahmad Puadi dan merupakan buku pertama dari trilogi novelnya. Adapun trilogi novelnya ini dilanjutkan pada novel keduanya yaitu Ranah Tiga Warna dan novel ketiganya yaitu Rantau Satu Muara. Novel ini menjadi salah satu novel bestseller yang ada di Indonesia. Namun, tak hanya menyabet gelar sebagai bestseller, novel ini juga mengantarkan Ahmad Puadi mendapatkan banyak penghargaan. Salah satu penghargaannya adalah penghargaan sebagai buku fiksi terbaik di Indonesia yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional Indonesia pada tahun 2011. Selanjutnya, novel ini juga sudah difilmkan pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Apandi Abdurrahman. Novel ini bercerita tentang Alif sebagai tokoh utama yang berkeinginan melanjutkan sekolahnya di SMA demi mewujudkan cita-citanya untuk masuk ke ITB. Akan tetapi, impiannya ini sirna ketika emaknya menyuruh ia melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Cerita ini dimulai saat Alif lulus dari madrasah, kemudian berkeinginan untuk melanjutkan ke SMA seperti Randai, sahabatnya, yang akan tetapi ia tidak diperbolehkan oleh amanya untuk pergi ke SMA tersebut karena ia disuruh oleh amanya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Pondok Madani yang berada di Jawa Timur. Dengan perjalanan di bus selama 3 hari 3 malam, akhirnya Ali pun sampai di Pondok Madani. Di sini, ia bertemu dengan teman-temannya yang bernama Atang, Raja, Said, Dulmajid, dan Baso. Teman-temannya tersebut berasal dari berbagai daerah, bahkan berasal dari luar Jawa, seperti Alif yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat. Pertemanan mereka dimulai saat mereka mengalami hukuman jabar berantai saat mereka masih menjadi murid baru ketika mereka membeli sunduk atau lemari kecil. Mereka hidup dan belajar bersama-sama sebagai teman satu kelas dan teman satu asrama. Mereka juga kerap kali berdiskusi di bawah menara yang berada di dekat Masjid PM atau Pondok Madani. Oleh karena itu, mereka dipanggil oleh teman-teman yang lain sebagai Sahibul Menara. Di sana, mereka juga membayangkan awan-awan yang mengambang di langit sebagai negara-negara atau benua-benua yang ingin mereka singgahi suatu saat nanti. Dengan menanamkan semboyan manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, mereka yakin bahwa suatu saat nanti mereka pasti akan menginjakan kaki mereka di benua tersebut. Bersama sebagai teman selama 4 tahun di Pondok Madani ini membuat mereka memiliki banyak kenangan, mulai dari dihukum sebagai jasus atau pasukan yang mencari siswa pelanggar peraturan, mengajari Baso belajar bahasa Inggris, meminum kopi bersama-sama dengan menggunakan ember, belajar ditemani lampu semprong, sampai dibotak oleh bagian keamanan karena melenceng dari izin saat izin keluar pondok. Selanjutnya, novel ini diakhiri dengan latar belakang negara London, tepatnya Admiral Nelson, di mana Alif, Fikri, dan Raja bertemu kembali setelah berpisah selama 11 tahun. Setelah membaca novel ini, saya dapat menyimpulkan adapun kelebihan dari novel ini adalah novel ini sangat-sangat hidup, mulai dari penggambaran tempatnya yang sangat detail sampai dengan penggunaan kata-kata semangat yang membuat para pembaca dapat merasakan semangat-semangat yang dirasakan oleh Sahibul Menara. Bagi umat Islam juga,
Mungkin novel ini menjadi salah satu pembelajaran versi berbeda untuk mengetahui tentang nilai-nilai keislaman yang ada pada novel tersebut. Namun, ada juga kekurangan yang dapat saya rasakan, yaitu klimaks pada cerita ini tidak terlalu menonjol, sehingga para pembaca merasa bahwa cerita ini sedikit datar. Mungkin ini disebabkan karena cerita ini diambil dari kisah nyata, sehingga tidak terlalu menambah-nambahkan. Selanjutnya yang terakhir adalah kualitas novel. Novel ini sangat-sangat bagus untuk dibaca, apalagi oleh murid seperti kita yang sedang berjuang untuk menamatkan sekolah. Di sana, dalam novel ini, terdapat banyak nasihat, bahkan kata-kata penyemangat yang bisa membakar jiwa agar lebih bersemangat dalam mengenyam pendidikan. Novel ini juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas apa yang kita punya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.